Salam jumpa. Hari ini tanggal 12 Agustus 2020 kita akan belajar pelajaran agama yang akan diajarkan oleh Ibu Maria SAG. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan belajar materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat. Sekali lagi, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan arti mujizat, yang kedua menjelaskan makna mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah, yang ketiga menjelaskan makna mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita awali dulu dengan doa. Kita akan mengawali pelajaran ini dengan mendoakan doa Pater Matthias Wall. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Wall. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, minggu lalu kita sudah membahas bersama materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus menyampaikan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita, sekaligus supaya kita bisa mengerti dan memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus itu melalui perumpamaan-perumpamaannya. Nah, hari ini kita secara khusus akan belajar bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Coba kita perhatikan beberapa mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang buta. Yang kedua, memberi makan 5.000 orang. Yang ketiga, Yesus meredakan angin ribut. Dan yang keempat, mengubah air menjadi anggur. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Nah, apa itu mujizat? Mujizat adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kodrat alam karena efeknya melampaui kekuatan atau kemampuan makhluk ciptaan. Beberapa mujizat yang Ibu Guru tunjukkan tadi itu di luar pemikiran kita. Misalnya, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi sekitar 10.000 lebih Yesus memberi makan orang-orang ini. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Itu hanya mungkin bisa dimakan oleh 2 atau 3 orang. Namun, Yesus bisa menggandakan itu dan semua orang yang hadir bisa makan. Apa tujuan utama mujizat? Tujuan utama mujizat yang dibuat oleh Yesus adalah untuk menunjukkan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Dengan mengerjakan mujizat, Yesus ingin memperlihatkan kehadiran Allah dan menjelmakan pemerintahan Allah. Para pengarang Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan mujizat-mujizat Yesus guna memaklumkan bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan, tetapi Dia sendirilah kabar gembira itu. Nah, arti dari mujizat
mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yesus membangkitkan anak muda di Nain, seorang anak dari seorang janda meninggal. Namun karena belas kasih Yesus, ia membangkitkan anak muda itu. Apa makna mujizat ini? Makna mujizat ini bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Yang berikut, Yesus meredakan angin ribut. Apa makna mujizat ini? Mujizat ini bermakna bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Tidak ada kekuatan lain yang mampu mengalahkan kekuatan Allah sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud tanda belas kasih kita seperti yang dibuat oleh Yesus? Sebagai tanda pewartaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa melakukan itu melalui tindakan-tindakan belas kasih bagi orang yang menderita, tersingkir, dan kurang diperhatikan. Mereka ini orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang miskin, berada di pinggir jalan. Namun masih ada saja orang yang penuh belas kasih. Ini adalah Mother Teresa, Bunda Teresa dari Kalkuta. Dia sudah meninggal dan sudah menjadi seorang santa. Karena apa? Karena tindakan selama hidup selalu membela orang-orang miskin. Tindakan yang berikutnya adalah menolong teman yang kesulitan belajar. Mungkin di antara kalian ada teman yang tidak menguasai pelajaran tertentu. Apa salahnya kita meluangkan waktu untuk membantu teman kita? Atau ada teman yang sakit, teman yang terjatuh, kita antar ke UKS, kita obati luka-lukanya, kita layani saat teman kita itu berada di UKS. Tindakan-tindakan inilah yang dituntut oleh Yesus bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, ibu guru, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita akan teruskan untuk pertemuan berikut. Semoga pelajaran hari ini anak-anak sungguh memahami sehingga bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Silakan kalian mempersiapkan diri. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bantulah kami agar kami sungguh menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah lewat tindakan, tutur kata, sikap kami setiap hari, baik di tengah keluarga kami, di sekolah, atau di mana saja kami berada. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, ada tugas yang Ibu Guru kirim di classroom. Silakan kalian lihat tugasnya masing-masing bagi yang beragama Katolik dan Protestan, dan juga bagi anak-anakku yang beragama Islam. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di classroom. Selamat belajar, sampai jumpa.